Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita semua mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita terus bersyukur pada Allah, walaupun kondisi kita sulit, itu akan membuat kita selalu diberkahi. Dulu iblis tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena iri pada Nabi Adam. Nah, kita sebagai manusia harus bisa bersyukur karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah memberikan kita begitu banyak hal. Walaupun kita melakukan perbuatan dosa, Allah juga tetap memberikan kita rezeki. Kalian juga masih bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Itu semua Allah yang memberikan. Coba kalau Allah itu tidak baik hati sama kita, kita telat sholat, kaki kita hilang misalkan. Wah, itu kan mengerikan sekali. Misalkan kita lupa tidak baca Quran misalkan, terus Allah hilangkan mata kita. Oh, kan ngeri sekali. Atau kita ada adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sajalah, telinga kita hilang misalkan. Kan tidak seperti itu. Allah masih memberikan mata, telinga, semuanya Allah berikan. Jantung juga diberikan, ya toh. Itu saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak, Ustadz harapkan kita semua ini selalu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya cinta kita berikan kepada siapa? Ya, kita punya cinta, punya hati kita berikan pada siapa? Itu yang nomor satu adalah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita berikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga barulah kita berikan pada orang tua kita. Ya, jadi cinta pada Allah itu ditanamkan dengan cara mentaati ibadah ya, dengan cara beribadah, dengan cara mengucap syukur. Yang kedua adalah seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kita berikan kepada yang kedua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ustadz mengajak anak-anak semuanya untuk bersolawat ya. Tidak perlu menghidupkan mikrofon ya, tidak perlu. Cukup kalian matikan mikrofonnya dan kalian ucapkan solawat itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha mendengar dan Rasulullah juga tahu bahwa kita bersolawat ya. Ya, bismillah. Solawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh, ada yang datang ya Kak Zafron juga. Ahlan wa sahlan Kak Zafron ya. Ustaz tulis ya biar Ustaz ingat ya. Baik anak-anak, kita sudah membuka dengan sholawat ya. Marilah kita buka majelis ini dengan mengucap syukur. Kita ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar surah An-Naba ayat 8 ya. Kemarin kita sudah mempelajari surah An-Naba ayat 7. Sekarang kita belajar surah An-Naba ayat 8. Nah, Ustadz harap kalian bisa mencatat apa yang Ustadz Rizky sampaikan. Nah, nanti catatannya itu dikirimkan ke Ustadz Rizky supaya kalau ada kesalahan bisa Ustadz Rizky koreksi, supaya kalau ada yang benar kita bisa jadikan hal itu untuk peringatan ilmu kita bersama. Nah, An-Naba Ustadz akan bacakan dari awal ya. Ustadz yakin kalian sudah hafal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun
thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Kita sampai di ayat ini. Wa khalaqnakum azwaja. Yuk kita artikan satu persatu secara sederhana. Wa, sudah tahu ya wa ya. Dan wa itu artinya dan. Ustadz Rizky wa Ustadz Faris. Berarti Ustadz Rizky dan Ustadz Faris. Wa. Khalaqna. Khalaqna artinya adalah kami menciptakan. Khalaqna itu kami menciptakan. Jadi wa khalaqna artinya dan kami ya telah menciptakan. Kum itu artinya kamu semua. Jadi kalian semua itu kalau bahasa Arabnya itu kum. Makanya kalau ada ustadz yang bertanya kaifa halukum, kum itu ya kalian semua. Ustadz, kalau satu orang gimana Ustadz? Hanya satu teman saja. Kaifa haluka. Jadi kum itu artinya semuanya. Kum itu artinya semuanya. Kaifa halukum ya. Wa khalaqnakum artinya dan kami telah menciptakan kamu semua. Azwaja. Kalau tanpa tajwid ya azwajan. Azwaja. Azwaja itu artinya pasangan. Pasangan apa? Ya laki-laki dan perempuan. Di azwaja. Kalau kita punya istri itu kan zaujati. Kalau kita punya suami zaujah. Zaujun ya, bukan zaujah, zaujun. Jadi azwaja itu pasangan. Jadi arti dari wa khalaqnakum azwaja artinya dan kami telah menciptakan kalian semua itu berpasang-pasangan. Yuk kita cek bener enggak ya? Ya pasti bener lah. Gimana tahu Ustaz? Iya maksudnya kita cek ininya apa buktinya supaya kita tambah yakin gitu maksud Ustadz ya. Kita cek laki-laki pasangannya sama perempuan. Kalau malam pasangannya dengan siang. Ya. Kalau apa ya biasanya? Ada apa lagi enggak? Laki-laki sama perempuan. Siang sama malam. Kalau di bunga itu ya ada benang sari pasangannya sama putih kan gitu. Selalu berpasangan. Allah ciptakan berpasangan. Dan maksud dari ayat ini adalah untuk kita. Maksudnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Ayah kita dan ibu kita menikah. Keluarlah kita. Allah ciptakan melalui perut ibu kita gitu ya. Kalau laki-laki sama laki-laki bisa nggak Ustaz? Yo nggak bisa, itu pelanggaran itu. Itu namanya perbuatan liwat, dosa besar. Oh, laki-laki nikah sama laki-laki itu dosa besar. Begitu juga dengan perempuan. Oh, perempuan nikah sama perempuan, ya dosa besar. Itu dosa besar juga, sama. Nah, anak itu ayat yang kita bahas hari ini. Nah, dari ayat ini ya, Ustadz akan menceritakan kisah pendek berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang berpasang-pasangan. Kisahnya dimulai dari Nabi Lut alaihi salam. Ya. Kalau anak-anak dulu di kitab awal 1, kitab awal 2, kitab awal 3, pernah toh mendengar kisah Nabi Lut alaihi salam? Jadi dulu Nabi Lut alaihi salam itu beliau mendakwahi daerah kota Sodom namanya. Mendakwahi orang-orang yang mereka itu tidak mau menikah. Mereka tidak mau menikah antara laki-laki dengan perempuan. Mereka lebih suka menikah antara laki-laki sama laki-laki. Yang perempuan nikah sama perempuan. Kan jadinya aneh kalau laki-laki sama laki-laki. Gimana itu dandannya gitu? Mau pakai topi semua gitu. Aneh sekali laki-laki dan laki-laki. Perempuan sama perempuan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk menegur mereka. Wahai kaum Nabi Lut, kaumku, kalian jangan melakukan perbuatan itu karena perbuatan itu dosa besar. Ditegur.
Tapi mereka malah mengancam Nabi Lut alaihi salam. Diancam mereka. Apa bentuk ancamannya? Nah, bentuk ancamannya adalah taruh aja. Ya. Ancamannya adalah Nabi Lut akan diusir, Nabi Lut akan dibunuh. Wah, ini udah gawat ini. Akhirnya malaikat Jibril bersama malaikat Mikail bersama malaikat Israfil, mereka semua datang atas perintah Allah untuk datang ke kota Sodom itu. Ternyata betul. 3 malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menyamar menjadi sosok manusia, masuk ke kota Sodom, sama orang-orang langsung ditangkap itu. Langsung ditangkap. Mau dinikahi secara paksa. Mau dinikahi secara paksa. Wah, itu ngeri banget tuh. Tapi mereka tidak tahu kalau 3 orang ini adalah malaikat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril menyuruh Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan tempat itu sebelum subuh. Jadi kalau sekarang subuh itu jam berapa sekarang ya? Jam 4 lebih berapa subuh? 4 lebih ya? Nah, di jam segitu. Sebelum jam segitu, berarti ya bisa jam 1, jam 2, atau jam 3. Di sepertiga malam sebelum subuh, Nabi Lut itu sudah meninggalkan tempat itu karena akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Sodom tidak mau taat sama perintah Rasul. Bener itu. Jadi ada apa namanya? Ada tanah itu ya, tanah kota Sodom itu dicongkel sama sayapnya malaikat Jibril, dicongkel gitu. Tanahnya diangkat ke atas langit, terus dibalik, terus dijatuhkan. Busa gitu. Jatuhkan seperti itu. Wah, itu ngeri banget tuh. Karena perbuatan mereka yang tidak mentaati Allah. Kan Allah sudah mengatakan tadi, wa khalaqnakum azwaja. Kalian tuh diciptakan berpasang-pasangan. Kenapa malah nikahnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, dari tema kita hari ini ya, tentang berpasang-pasangan ini, kita akan pelajari ilmu alam ya. Ilmu alamnya apa? Ilmu alamnya adalah tentang berkembang biak ya. Kalau di bukunya Ustadz ini, di catatannya Ustadz adalah tema kita ini tentang siklus ya, siklus hewan seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema itu anak-anak ya. Supaya mudah, Ustadz Rizky akan memberikan sedikit penjelasan ya tentang siklus hewan ini. Jadi siklus itu apa tau Ustaz? Angel banget. Siklus itu adalah ini proses ya. Siklus itu proses gitu. Jadi proses hewan dalam berkembang biak. Hewan berkembang biak itu ada 2 cara. Yang pertama melalui proses metamorfosis. Yang kedua melalui proses tidak metamorfosis. Nah, 2 itu. Ustadz akan jelaskan nih pelan-pelan metamorfosis itu apa, tidak metamorfosis itu apa. Yuk, yang gampang aja. Yang tidak metamorfosis itu contohnya yang metamorfosis itu contohnya kata. Kata ya. Kata itu kan dari kecebong, ya. Cebong begitu besar jadi kata. Nah, itu kan perubahan dari cebong ke kata itu kan beda banget itu. Cebong nggak punya kaki. Nanti ya. Ya, cebong itu kan dari nggak punya kaki tiba-tiba punya kaki. Nah, itu perubahannya itu drastis banget itu. Contoh metamorfosis yang lain adalah kupu-kupu. Dari ulet kok bisa muncul sayap. Nah, itu namanya metamorfosis. Ya, gitu ya. Jadi hewan yang bermetamorfosis itu ada banyak, tapi Ustadz berikan contoh 2, yaitu kata dan kupu. Coba kalian lihat, kupu itu dulunya ulet, dia bisa jadi terbang gitu. Itu kan beda. Nah, itu yang metamorfosis. Yang tidak metamorfosis contohnya banyak ya. Tidak metamorfosis contohnya ayam. Ayam itu kecil bentuknya ayam. Lah, ayam. Nanti kalau dia gede, ya tetap jadinya ayam. Tidak pakai metamorfosis, tidak pakai perubahan aneh-aneh. Kucing. Kucing waktu kecil bentuknya seperti kucing, tetap punya kaki. Sampai besar ya tetap punya kaki.
Ya, ya. Jadi Ustadz jelaskan lagi bahwa kalau metamorfosis itu perubahannya itu beda banget. Dari cebong sampai katak itu kan beda. Kalau katak punya kaki, cebong kan nggak punya kaki. Jadi perubahannya besar. Beda banget. Kupu juga sama. Dari ulat dia menjadi kupu-kupu tiba-tiba punya sayap. Nah, itu namanya metamorfosis. Kalau yang bukan metamorfosis, ya contohnya adalah selain mereka, misalkan ayam. Ayam ya dari kecil kayak gitu, gedenya ya tetap kayak gitu. Kerbau kecilnya juga punya kaki, besarnya juga tetap kerbau. Tapi kalau ulat ke kupu-kupu kan beda. Yang satu namanya ulat, yang satu kupu-kupu kan beda banget begitu. Nah, mereka itu, nah tadi ada yang memberikan kode sama Ustadz. Yang tiga cara berkembang biak itu gimana Ustadz? Itu masuk ke bagian yang tidak metamorfosis. Hewan yang tidak metamorfosis ya, kita bagi menjadi tiga cara mereka berkembang biak. Yang pertama ada bertelur, itu kan maksudnya. Yang kedua melahirkan atau beranak. Yang ketiga adalah bertelur beranak. Kalian bisa mengamati. Contoh yang bertelur apa ya? Yang bertelur ada ayam, bebek, angsa, ya, itu bertelur. Kalau yang beranak, tadi Kak Res menyebutkan ada kucing, ya, ada kerbau, ada sapi. Nah, yang terakhir ini, yang bertelur beranak ini contohnya apa ini? Bertelur tapi juga beranak, maksudnya apa? Nah, ini kalau contohnya, kalau yang dulu Ustadz diajari sama guru Ustadz adalah contohnya ular gitu. Tapi ular kan bertelur, Ustadz. Ya betul. Ular itu, ular itu memang bertelur. Ular itu memang bertelur, betul, bertelur. Tapi telur ular itu walaupun tidak dierami, dia nanti netes sendiri. Itulah kenapa disebut sebagai bertelur beranak. Karena telur itu dibiarkan saja nanti netes. Berbeda dengan ayam. Ayam kalau didiamkan begitu saja ya nggak netes-netes, kecuali dieremi ya. Kalau dieremi dia netes. Itulah bedanya antara bertelur dengan bertelur melahirkan. Jadi begitu. Ini kalau ada ayam punya telur, telurnya kalian taruh di kulkas ya nggak akan netes. Harus dieremi sama induknya gitu. Kalian mungkin bisa percobaan kalian ya, kalau punya telur bebek coba dieremi sama ayam nanti netes enggak, coba. Itu bisa percobaan itu. Oh gitu Kak Ahnaf. Oh gitu. Masya Allah, itu contoh hewan yang bertelur. Kalau yang beranak banyak ya, kambing itu juga beranak. Kalau yang bertelur melahirkan ya setahu Ustadz tadi ular contohnya. Jadi didiamkan, dia akan menetas sendiri. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh yang lain ya. Kalian bisa mungkin kalau Ustadz ketahui ya dulu itu satu contoh itu. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang apa? Tentang siklus hewan. Ada metamorfosis dan tidak metamorfosis. Yang tidak metamorfosis dibagi jadi tiga: bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Nah, sebelum Ustadz akhiri, nanti Ustadz akan buka tanya jawab ya. Ustadz jelaskan dulu. Jadi pertemuan kita kan setiap hari Selasa dan Kamis tatap muka ya. Kalau hari Senin dan Rabu kan kita pakai Zoom. Nah, untuk pekan depan anak-anak di hari Selasa dan Kamis itu kita akan tatap muka seperti biasa. Hanya saja nanti materinya akan Ustadz lebihkan ya, supaya apa? Supaya hari Senin dan Rabu kita bisa sharing, bisa apa namanya, cerita-cerita, bisa sharing-sharing seperti itu. Karena kalau di Zoom seperti ini waktu Ustadz adalah terbatas seperti itu, supaya hasilnya lebih maksimal. Nanti di pertemuan yang hari Selasa dan Kamis itu akan Ustadz padatkan. Jadi besok Selasa itu berarti kalian akan belajar ilmu bahasa dan ilmu hitung. Hari Kamis kalian akan belajar ilmu alam dan ilmu apa istilahnya, PKN dan IPS seperti itu. Kalau pas Zoom seperti ini, Ustadz akan tetap mengajar seperti biasa, ngajari IPA juga. Hari Senin ngajar bahasa. Tapi Ustadz akan lebihkan lagi di hari ketika pertemuan tatap muka. Karena kalau tatap muka kan lama, setengah 10 sampai jam 11, tuh 1,5 jam. Nah, baik anak-anakku semuanya, siapa yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Tafadhol. Oh ya Kak Ahnaf, silahkan Kak Ahnaf.
Bentar. Oh, PR-nya. PR-nya adalah kalian menulis apa yang Ustadz Rizky sampaikan. Ini pertemuan ini Ustadz rekam. Hari ini akan Ustadz kirim ke YouTube supaya kalian bisa melihat, oh tadi Ustadz Rizky menyampaikan materi ini. Jadi PR dari Ustadz itu adalah kalian meringkas apa yang Ustadz Rizky sampaikan tadi, menulis. Itu saja. Ustadz ingin melatih tulisan kalian ya, kitabahnya kalian supaya bagus nanti. Dulu para ulama juga gitu anak, menulisnya tuh banyak sekali. Nah, gitu ya tugasnya ya. Baik, terima kasih banyak. Siapa ini tadi yang bertanya? Kak sih. Ini ya PR-nya itu kalian meringkas menulis materi hari ini. Kan hari ini Ustaz ngajari An-Naba ayat 8 sama materi perkembangbiakan hewan. Ya, silahkan kalian tulis ya. Sertakan data nanti. Ya. Tadi ada yang menyampaikan siapa ya? Yang ulama tadi ya? Kak siapa tadi? Oh ya sudah. Oh Kak Royis, silahkan Kak Royis. Ada pertanyaan dari Kak Royis? Oh ya, baik ya. Ustadz sampaikan jadi gini. Jadi begini gitu ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dulu waktu beliau haji ke Mekah kurang lebih selama 1 atau 2 bulan, karena zaman dulu kan kalau haji kan tidak pakai pesawat ya, jadi lama. Selama waktu itulah beliau menulis kitab Sirah Nabawiyah ya, sirahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, judulnya Zadul Ma'ad, itu 7 jilid. Nah, kok bisa ya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat buku, menulis buku sangat banyak. Itu tebelnya segini. Kalau di perpusnya Ustadz tuh, Ustadz punya tuh 7 jilid itu. Itu tebel sekali dan hanya dibuat ketika haji, bayangkan. Itu luar biasa itu. Itu karena kemampuan menulisnya bagus. Nah, gitu Kak ya. Ada pertanyaan lainnya? Oh, sudah lengkap ini. Saya catat dulu ya. Ada Kak Dava sudah ya, Kak Deris juga nih, Kak Deris, Kak Faiz, Kak Khotob, Kak Syauki, Kak Zaki. Oke. Yang belum masuk Kak Fakih ya. Kak Fakih belum ya. Nanti saya coba Ustaz tanya nanti. Ya, ada pertanyaan lagi santri-santri Ustaz? Silahkan Kak Zaki. Ya, silahkan Kak. Oh, Kak Syauki, silahkan Kak Syauki. Oke. Ya, nulisnya di buku Murafaqat. Betul ya, nulisnya di buku Murafaqat. Oke. Nanti dikirim saja Kak Syauki ke apa namanya, ke WA-nya Ustadz Rizky ya. Nanti sampaikan ke orang tua WA ke Ustadz Rizky. Yang penting gampang saja anak-anak. Jadi pelajaran kita itu adalah intinya kalian tuh belajar adab sebenarnya ya, belajar adab, belajar Quran tentang tadabbur, dan belajar ilmu-ilmu murafaqat yang kalian butuhkan. Nah, murafaqat itu ditulis di buku tugas murafaqat ya. Jadi murafaqat itu yang kita pelajari ada tugasnya mencatat, mencatat apa yang Ustadz Rizky sampaikan tadi. Nah, Ustadz tadi kan cerita toh tentang An-Naba ayat 8 ya, tentang perkembangbiakan hewan. Nanti anak-anak bisa muter lagi video yang Ustadz Rizky ajarkan hari ini. Ustadz ini kirim kok video ini, Ustadz rekam. Jadi kalian nanti bisa melihat lagi. Oh, Ustadz Rizky tadi menceritakan. Kan tadi Ustadz lihat ini ya, ada yang terlambat ya yang masuk, sehingga tidak dapat cerita penuhnya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube yang akan Ustadz Rizky upload di sana ya. Baik, tidak ada lagi kah pertanyaannya?
Oh tidak, baik. Kalau tidak, marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya Ustadz mau mengucapkan jazakumullahu khairan pada kalian semua yang telah hadir di majelis ini. Ustadz senang banget bisa ketemu kalian ya, apalagi besok Kamis kita akan ketemu lagi. Ya, banyak hal-hal yang Ustadz suka dari kalian. Semoga kita bisa terus bersama. Baik anak-anak, kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti YouTube-nya Ustadz berikan linknya. Nanti tinggal diklik sudah bisa lihat video. Tenang aja Kak Deris, tenang aja ya. Kita kasih linknya nanti. Baik, Ustadz Rizky mohon maaf atas kesalahan. Ada kurang kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, sila, silahkan anak-anak meninggalkan ruangan Zoom meeting.